sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Film diawali dengan sebuah gambaran anak kecil menggunakan animasi tentang masa lalu Ko Mon Young yang dijauhi oleh semua orang. Dalam dirinya sejak kecil sudah menunjukkan ciri-ciri seorang psycho, hingga dia bertemu seorang anak laki-laki yang selalu mengikutinya dan membuat hari-harinya berubah. Tetapi anak laki-laki itu melihat si gadis merobek sayap kupu-kupu dan kemudian pergi menjauhinya. Scene berpindah ke Moon Kang Tae yang sedang menuju ke sekolah saudaranya, Moon Sang Tae, yang mengidap gangguan mental dan dapat membahayakan dirinya. Di sana kepala sekolah menyarankan untuk memindahkannya ke sekolah khusus atau ke pusat kesejahteraan sosial. Moon Kang Tae bersama saudaranya pun pulang dan dia berusaha menahan amarahnya lalu mengajaknya makan. Di sisi lain, Ko Mon Young, seorang penulis buku anak terkenal, sedang menikmati makan steak di sebuah restoran. Tiba-tiba seorang anak kecil perempuan dengan ibunya datang. Mereka mengaku penggemarnya dan meminta tanda tangan Ko Mon Young. Namun ketika si anak kecil itu membahas sosok putri kerajaan kecil yang cantik seperti di dongeng, membuat Ko Mon Young kesal karena dalam buku buatannya hanya penyihir yang selalu cantik. Dia mengajak anak itu berfoto bersama dan mengatakan tentang dirinya yang aslinya dan membuat anak itu ketakutan lalu berlari sambil menangis. Lee Sang-in, manajer Ko Mon Young, datang menghampirinya untuk memberitahu jadwal hari ini. Dia akan mendongeng di bangsal anak. Dia juga menyuruh Ko Mon Young untuk mengganti pakaiannya. Tetapi Ko Mon Young justru kesal dan melukai dirinya hingga meneteskan darah dan mengatakan penyebab ia suka restoran ini karena pisaunya, bukan karena stiknya. Dia kemudian pergi membawa pisau itu dan Lee Sang-in membayar pelayan untuk tutup mulut. Scene berpindah ke Moon Kang Tae di rumah sakit yang harus menangani pasien yang memiliki kesehatan mental. Seorang wanita mengobrak-abrik tempat penyimpanan makanan. Dia mencoba menenangkan wanita itu. Bahkan wanita itu sampai menamparnya hingga 2 kali dan muntah di punggungnya. Namun dengan sabar Moon Kang Tae menghadapinya. Di sisi lain, rumah sakit kedatangan 2 pasien baru, yaitu seorang ayah dan anak. Sang ayah mengidap gangguan mental kecemasan serius hingga ingin bunuh diri sekaligus mengajak putrinya. Dia akan menerima tes kejiwaan sore ini. Scene berpindah ke Lee Sang-in, Yoo Seung Jae, dan Ko Mon Young yang sedang menuju ke rumah sakit. Sementara itu di rumah sakit jiwa, perawat Nam Jori menelponnya karena sebagai perwakilan ayah Ko Mon Young. Dia menyuruh Lee Sang-in menyalakan speaker ponselnya. Perawat itu menyuruhnya datang untuk menentukan surat persetujuan operasi. Ko Mon Young membalasnya kalau baginya Ko Dae-han atau ayahnya sudah lama mati. Dia menyuruh perawat Nam Jori datang sendiri ke tempatnya jika memperdulikannya. Nam Jori pun menjadi kesal. Kemudian perawat senior Pak Haeng-ja yang juga mengetahui kalau Ko Dae-han adalah pasien terlama di rumah sakit jiwa itu. Ia mengetahui bahwa walinya tidak pernah datang berkunjung maupun meninggalkan pesan. Demi menyelamatkan pasien, Pak Haeng-ja menyarankan kepada Nam Jori untuk datang menemuinya. Nam Jori kemudian mendatangi Ko Dae-han dan mengatakan kepadanya kalau putrinya tidak bisa menjenguknya. Saat itu juga Ko Dae-han tiba-tiba membayangkan perawat itu adalah Ko Mon Young dan histeris ketakutan. Scene berpindah ke Moon Kang Tae yang melihat spanduk kedatangan Ko Mon Young karena kakaknya adalah salah satu penggemar buku cerita anak karangannya. Ia menelpon Moon Sang Tae. Di rumah, Moon Sang Tae sedang menggambar dan menirukan suara persis yang ada di televisi. Dia sangat menghafal dan mendahulinya. Mendengar idolanya Ko Mon Young akan datang ke rumah sakit tempat saudaranya bekerja, Moon Sang Tae bergegas akan berangkat ke sana. Tetapi Moon Kang Tae menyuruhnya tenang dan tetap di rumah. Ia berjanji akan membawakan tanda tangan wanita itu. Di taman rumah sakit, Ko Mon Young sedang merokok dan mencabuti tanaman. Moon Kang Tae datang dan menegurnya karena kawasan tersebut bebas rokok. Ko Mon Young kemudian mencelupkan rokok itu ke minuman Moon Kang Tae lalu pergi. Scene berpindah ke Ko Mon Young yang membacakan dongeng untuk anak di sebuah ruangan. Sementara seorang pasien gangguan mental kabur dari ruangannya. Dia memasuki bangsal tempat Ko Mon Young membacakan dongeng. Tim dan kru medis membubarkan acara mendadak demi keselamatan anak-anak dan menyuruh mereka keluar. Ko Mon Young marah karena dongengnya belum selesai.
Pasien gangguan mental itu berhasil menemukan putrinya dan membawanya ke ruang ganti. Ko Mon Young kemudian mengikutinya. Ia mendengar pembicaraan mereka berdua. Pasien itu ingin mengajak anaknya mati bersama. Tetapi Ko Mon Young yang melihat itu justru mengatakan kalau pria itu lebih hina daripada binatang. Dia menyuruhnya untuk tidak menjadi pecundang dan mati sendirian. Pria itu marah dan menghampiri Ko Mon Young, namun ia memukul keras dengan tasnya. Sebuah pisau terjatuh, pisau dari restoran yang sebelumnya ia bawa. Kemudian pria itu ingin mengambilnya, namun Ko Mon Young berhasil menyingkirkan pisau itu. Pasien itu kemudian mendorong Ko Mon Young lalu mencekiknya. Namun Ko Mon Young malah tertawa dan justru menyuruhnya mencekiknya lebih keras. Dia membayangkan masa lalu ketika ia kecil. Ayahnya juga mencekik dirinya karena ingin membunuhnya. Mon Kang-tai yang sedang mencari keberadaan pria itu bertemu dengan putri pasien itu yang berlari keluar mencari pertolongan. Mon Kang-tai datang lalu menyeret pria itu. Ko Mon Young dengan pisaunya menghampiri pria itu dan ingin melukainya, tetapi Mon Kang-tai menghentikannya dengan tangannya hingga bercucuran darah. Pasien yang mengalami gangguan mental itu justru mengatakan Ko Mon Young gila. Dia lari dari sana dan ditangkap oleh petugas lain. Mon Kang-tai kemudian membersihkan pisau itu, namun Ko Mon Young mengambilnya lalu membuangnya. Dia membantu Mon Kang-tai menghentikan pendarahan pada tangannya. Saat itu dia mengatakan kalau dia hanya ingin memberi luka sayatan pada orang itu, tetapi respon Kang-tai terlalu berlebihan. Selain itu, dia juga bertanya kepada Kang-tai bahwa di dunia ini ada beberapa orang yang pantas mati mengenaskan, yakni psikopat yang diam-diam membunuh mereka atau warga yang tak mengetahui apapun bisa tidur dan makan dengan tenang. Dia lalu menanyakan kepada Kang-tai menurutnya dia termasuk yang mana. Lalu Kang-tai menjawab kalau dia adalah psikopat yang tak tahu apapun. Lantas Ko Mon Young tertawa. Setelah tangan Kang-tai diobati dan dijahit, ia lalu dipanggil oleh atasannya. Karena masalah ini, mereka mendapat komplain dari orang tua pasien. Melihat histori Kang-tai yang sering berpindah-pindah, akhirnya direktur rumah sakit memutuskan untuk memecat Kang-tai sebagai kambing hitam. Karena ia tidak ingin memecat karyawan baru yang bertanggung jawab tentang ini dan baru bekerja selama 2 bulan. Sedangkan Kang-tai sudah bekerja 1 tahun, jadi dia akan mendapatkan pesangon. Setelah pulang di halte bus, sahabat Kang-tai bernama Jo Jae-soo menjemputnya dengan motor dan mengantarnya pulang. Di tengah perjalanan motornya mogok. Terpaksa mereka berdua mendorongnya. Sedangkan di sisi lain, Lee Sang-in akan berusaha berdamai dengan perawat yang terluka, yaitu Kang-tai karena insiden ini. Lee Sang-in tidak ingin masalah penusukan Ko Mon Young dibawa ke media. Dia mencoba menelpon tetapi tidak diangkat dan mulai gelisah. Scene berpindah ke Nam Jori yang datang ke apartemen Ko Mon Young. Dia yang sedang mandi membukakan pintu dan berhadapan satu sama lain. Ternyata mereka berdua saling kenal dan terakhir bertemu 20 tahun yang lalu saat Ko Mon Young pindah sekolah. Dia menyuruhnya menandatangani sebuah surat, tetapi Ko Mon Young tetap mengatakan kalau dia bukan ayahnya. Dia sudah yatim piatu. Nam Jori lalu membahas tentang ibunya yang masih hidup. Namun Ko Mon Young mengatakan kalau dia sudah lama mendaftarkan kematiannya. Lantas ia berkata bahwa jiwa ayahnya sudah mati, tetapi raganya masih hidup seperti zombie. Sedangkan ibunya, raganya telah tiada sejak lama, tetapi jiwanya masih hidup sampai sekarang. Karena sikap Nam Jori yang perhatian, Ko Mon Young mengatakan kalau sebaiknya dia menjadi anak Ko Dae-hwan, sedangkan dirinya menjadi putri ibu Nam Jori. Ko Mon Young akhirnya mau menandatangani surat itu. Saat turun lift, Nam Jori menjadi sangat kesal. Scene kemudian berpindah ke Mon Kang-tai yang sedang di perjalanan pulang. Ia baru sadar kalau dia lupa meminta tanda tangan Ko Mon Young. Akhirnya Jo Jae-soo mencoba memalsukan tanda tangan itu. Tetapi sampai di rumah, Sang Tai menyadari kalau itu palsu. Dia histeris lalu menyendiri. Sang Tai mencoba meminta maaf. Mereka berdua mencoba menenangkannya. Saat itu, Lee Sang-in mengirim pesan tentang permintaan maaf dan ingin mengundang Kang-tai ke perusahaannya untuk membicarakan hal ini. Kang-tai membalas dengan singkat. Saat akan tidur, Kang-tai dan Ko Mon Young sama-sama terbayang tentang kejadian sebelumnya, akan tatapan mata mereka yang saling menatap tajam dan memandang.
Kang Tai teringat perkataan Ko Mon Yong. Karena tak bisa tidur, Kang Tai mencoba membaca buku anak karya Ko Mon Yong. Sementara itu, Sang Tai bermimpi buruk tentang kupu-kupu. Keesokan harinya, Kang Tai mendatangi kantor Ko Mon Yong. Yo Sung Jae menyuruhnya menunggu karena bosnya Lee Sang In akan datang sebentar lagi. Kang Tai berada di ruangan Ko Mon Yong mencoba membaca buku yang ada di meja. Pada saat yang sama, justru Ko Mon Yong datang ke kantor mengendarai mobil sendiri dengan ugal-ugalan hingga menabrak pembatas parkir. Ketika dia melewati ruang pegawai, semua ketakutan dan menyembunyikan benda tajam. Ko Mon Yong melihat aksesoris pedang mini dan mengambilnya. Ko Mon Yong menanyakan keberadaan Pak Lee kepada Yo Sung Jae. Saat itu, ia melihat dari kaca kalau ada Kang Tai. Ia menghampirinya dan mengatakan kalau dirinya pikir Kang Tai adalah pria yang berbeda, namun sama saja. Datang ke tempat ini untuk meminta uang ganti rugi dan uang tutup mulut. Namun hal itu tidak berlaku untuk Kang Tai. Kemudian Ko Mon Yong menanyakan kepadanya apa yang diinginkan Kang Tai sebenarnya. Kang Tai mengatakan kalau memungkinkan ia ingin melihat Ko Mon Yong sekali lagi. Dia ingin melihat matanya sekali lagi karena tatapan matanya sama seperti orang yang dia kenal sebelumnya. Dia orang yang berkarakter buruk, tak punya hati nurani, seorang wanita dengan tatapan tanpa kehangatan. Kilasan masa lalu Ko Mon Yong dimunculkan dan dia bertanya kepada Kang Tai apakah wanita itu menakutkan. Lalu Kang Tai menjawab kalau dia menyukai gadis itu.